ketetapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu temanya. Ya, senang matan dan sanad, apakah dia sahih atau dhaif atau dia ya waqaf bersambung dan sebagainya. Keadaan sanad dan matan. Di sanadnya sahih, matannya sahih, karena bisa jadi sanadnya sahih, matannya tidak sahih. Bisa. Ya, bisa enggak? Halo. Sanad itu tahu sanad ya? Saya ya nanti saya punya perkataan nih, contoh ya. Saya punya perkataan ya, jangan tidur pagi. Kemudian dengar Pak Saiful. Pak Saiful dengar kepada siapa? Menyampaikan pada siapa? Ini Pak Saiful namanya rawi. Kemudian dengar kepada siapa? Sampai kepada ibu. Kemudian ibu sampai ke Pak Saiful ke saya, namanya sanad. Nanti perkataannya ya, jangan tidur pagi, namanya matan. Bukan mantan. Matan. Ya, matan. Jadi bisa matan itu berupa perkataan, ya perkataan Rasulullah atau perbuatan Rasul atau takrir Rasul atau menceritakan tentang akhlaknya atau khilqiyah, postur tubuhnya Rasulullah SAW ataupun keinginan Rasulullah yang belum terjadi. Ada yang keinginan yang belum terjadi. Itu namanya Pak Saiful namanya rawi, meriwayatkan dari saya. Terus ibu yang dengar namanya rawi. Mereka bilang dari Abu Hurairah, dari akhrajahu Al-Bukhari. Bukhari dari siapa? Dari gurunya. Misalkan Al-Bukhari dari guru beliau ya. Kemudian terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya sanad, namanya sanad. Kalau per individunya namanya rawi. Individunya namanya apa? Rawi. Kalau gabungan namanya sanad, silsilah, mata rantai perawi. Mata rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Ya, itu namanya sanad. Matan itu isinya. Matan itu isinya innamal a'malu binniyat, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuna katsirun minan nas man waqa fi syubhat wa qad waqa fil haram. Itu namanya apa? Matan. Bukan mantan ya. Kemudian samaratuhu, manfaatnya apa? Tadi kita sebutkan manfaatnya. Ya, mengetahui hadis, apakah hadis itu diterima atau ditolak tuh. Buah daripada mempelajari, hasil daripada mempelajari ilmu mustalah wal hadis adalah mengetahui apakah ya hadis ini diterima atau ditolak. Ya, diterima atau ditolak. Kemudian nisbatuhu, dikatakan amma nisbatuhu min bainil ulum fahuwa min al-ulum asy-syar'iyyah, bagian daripada ilmu syariat, wa annahu min ulumil alah, dia ilmu alat. Kayak nahu, belajar nahu, belum ngapain sih belajar nahu, langsung pegang aslinya aja. Kalau kita kan memang pengennya yang udah, yang penting mau terima jadi. Ya kalau terima jadi ya tergantung siapa yang ngasih jadinya. Kalau yang ngasih kayak kita sama, bedakan antara apoteker dengan fakih. Seorang apoteker nggak bisa ngobatin. Dalam ilmu hadis juga begitu. Orang belajar mengetahui hadis nggak cukup dengan ya, maka orang yang harus belajar ilmu fikih juga, belajar ilmu nasih wal mansuh, banyak ilmu yang lain sebenarnya. Kita ini cuma menerima jadi. Ya, itu nisbahnya sebagai ilmu apa? Ilmu syariat, ya ilmu alat. Fadluhu, keutamaannya, min asyrafil ulum wa afdaliha, ya ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Seandainya itu hadis qudsi, perkataan siapa? Allah, ya disandarkan kepada Allah. Allah Ta'ala, ya an-Rabbil Izzah, itu namanya. Jadi kemuliaan, kenapa belajar ini ilmu yang sangat mulia. Ya, kenapa? Karena berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadi'uhu, siapa wadi'?
Ya, siapa yang menghimpun peletak pertama ilmu mustalah, ya, maka dikatakan Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Maharmuzi yang wafat tahun 329, namanya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Itu yang pertama kali menulis dalam kitab hadis yang mustalah, Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, yang pertama kali. Nanti terus Ibnu Salah buat, nanti ada yang buat matan, diserahkan lagi, dibuat matan lagi, sampai nanti banyak matan-matan alfiyah. Ada alfiyah al-Iraqi, ada alfiyah as-Suyuti. Nanti bukan alfiyah Ibnu Malik aja, nama alfiyah itu banyak. Ya, saya hafal alfiyah. Alfiyah apa? Alfiyah as-Suyuti dalam mustalah, ada alfiyah al-Iraqi juga ada. Nanti ada syarhannya lagi. Ya. Sudah dibuat bukunya oleh Ibnu Salah, nanti dibuat matannya, nanti disyarah lagi, dibuat matan lagi, begitu dah ilmu. Sampai yang terakhir yang paling simpel ya matan Baiquniyah. Cuma beberapa matan aja itu, ya, yang biasa dihafalkan oleh santri-santri, ya, ada matan itu. Kemudian al-masail, ya, ismuhu, namanya apa? Namanya ilmu al-hadis atau ilmu mustalahul hadis atau ilmu usulul hadis. Bisa ilmu usulul hadis ya sama juga. Saya harus belajar ilmu usulul hadis, ya ilmu mustalah juga sama. Ya, ada ilmu mustalahul hadis, ya, atau ilmu hadis sama. Ya, itu yang nama-namanya. Ya, istimdaduhu, ya, sumbernya dari mana? Amal istimdadu hadzal ilm fa min al-kitab wa sunnah, ay anna aslahu mawjudun fihima. Asalnya ada dalam Al-Qur'an, dalam kitab dan sunnah, tentang tatabu ahwadir ruwah, mengetahui rawi. Karena dalam Quran juga begitu. Dalam Quran juga ada sanadnya, ada periwayatannya. Maka kita tahu namanya qiraat mutawatirah, ada qiraat syadzah, ada. Dalam qiraat juga ada, tidak semuanya. Ada qiraat yang syadzah.